semua, jumpa lagi di Icap Icip Bang Bang Pin. Ya. Jadi hari ini kita bakal ditemani oleh Bocil. Tuh 2, 3. Yoi, gila. Ada Bocil Sebat di sini akan menemani proses syuting hari ini. Kita bakal coba bikin Bocil supaya breakdance. Dia jago banget breakdance, guys, sumpah. Jadi lu pernah kelas B-boy? Yoi bro. Dia jadi akan standby head spin di sini menemani Bang Pin syuting ya. Oke, kemarin ada yang nge-DM gue ngasih tahu ternyata Indomie goreng atau Indomie hype abis bikin menu baru atau rasa baru, namanya adalah mie Getty, mie spaghetti. Gue nggak tahu sih, ini dia menggabungkan konsep mie goreng dengan bumbu spaghetti mungkin ya, atau juga memang full rasanya kayak spaghetti aja. Ini gue beli ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 bungkus. Ini gue beli di e-commerce karena katanya dia ada di Indomaret ya. Tapi pas gue cek Indomaret, kayaknya kok nggak ada mulu. Hampir ke 4 cabang Indomaret dekat rumah gue datangin nggak ada yang jual mie Getty. Nah, gue langsung mesen di e-commerce. Ini harganya, dia sih macam-macam ya. Di e-commerce udah lumayan banyak ya. Di e-commerce itu ada yang harganya mulai dari 1000-an dan juga ada yang paketan. 30.000 isi berapa ya? Isi 10 bungkus apa isi 6 bungkus itu. Nah, ini gue beli yang harganya goceng atau 5.000 satu bungkus. Karena kebanyakan yang murah itu mesti PO selama 7 sampai 10 hari. Lamaan. Kita butuh cepet karena gue mau nyobain. Nah, gue pesan yang harganya 5.000 sebungkus, memang lebih mahal, namun dia bisa langsung dikirim keesokan harinya. Wih. Ini kalau dari konsepnya tampilannya seperti ini, guys. Ya, kayaknya nggak ada perbedaan. Dia mie goreng, jadi dimasaknya memang seperti mie biasa, cuma nggak pakai kuah ya. Dan juga dia bilang mie instan ya, di sebelah sini kelihatan nggak nih? Mie instan ala spaghetti rasa bolognese. Nah, biasanya tuh kalau spaghetti ada potongan daging sapi cincang ya, gue nggak tahu ada atau enggak ya. Kita cobain langsung aja. Cuma sebelum saya cobain, teman-teman klik tombol subscribe, klik tombol lonceng supaya kalian semua gak ketinggalan kalau Bang Pin habis upload video. Klik tombol subscribe gratis sekarang di bawah, tombol warna merah diklik subscribe supaya kalau Bang Pin habis upload video dapat notifikasi, dapat notif, langsung tonton. Oke, mantap, takis bos. Oke, kita bikin aja. Di belakang ada cara penyajiannya, sama seperti kalian bikin mie goreng instan lah ya. Kita berbelasungkawa juga karena kemarin yang bikin resep mie goreng habis meninggal. Gue lupa, kita masukin sebelah sini. Prot, nah ini dia ibu-ibu yang mempunyai ide untuk bikin bumbu mie goreng yang kalian nikmati sampai hari ini. Oke, kita bikin dulu aja, kita sambung lagi. Nanti ketika mie jatuh langsung jadi 1, 2, 3. Kaget beneran. Oke, sudah jadi mie-nya sebelah sini. Ini adalah tampilannya ketika habis dimasak, belum dipakaikan bumbu. Nah, dia tuh ada potongan-potongan kayak daging cincang. Cuman gue yakin ini kayak bukan daging deh. Ini kayak proteina deh, atau kayak jamur-jamuran gitu yang bisa dibuat makan-makanan vegetarian ya. Kita bakal cobain langsung. Ini bumbunya gue tuanginnya sekarang aja ya, biar kalian juga lihat. Jadi dalam satu bungkus tuh ada mie, ada bungkusan kayak si daging-dagingan itu. Ini ada seasoning bumbunya juga kayak cabe sama yang asin-asinnya. Dan minyaknya, ini kayak si minyak bolognese deh ya. Bumbunya ya jatuh situ lagi. Buang sini. Kita masukin. Ih, wanginya sih wangi spaghetti loh, wangi bumbu. Kok gue agak curiga ya wanginya. Oke, kita coba dulu aja deh. Gue nggak mau seujon. Kita tuang dulu bumbunya semuanya sebelah sini. Kalian kalau bikin mie goreng masukin bumbunya di awal apa di akhir? Kalau gue kadang-kadang kalau mie goreng mendingan di akhir, di awal. Jadi bumbunya gue tuangin ke piring dulu. Ketika mie-nya matang baru gue aduk-aduk sama bumbunya. Cuman kalau samyang gitu kan biasanya kan kalian bikinnya kan mie-nya dulu baru bumbunya dituangin di atas begini kan. Kalau Indomie goreng nggak ada tim diaduk guys, pasti diaduk ya ngomong-ngomong ya. Nggak ada tuh lu bikin mie goreng. Ada aku tim nggak diaduk bang, nggak mungkin. Lu makan mecinnya doang sampai gigi lu kuning. Kita taruh sini, lalu kita aduk sama si bumbunya. Itu mie-nya masih panas nih, masih bisa aduk nih. Ya. Jadi mie-nya memang kalau gue lihat warna bumbunya sih jatuhnya lebih ke merah ya. Ngikutin basic si saus spaghettinya. Saus spaghetti kan biasanya kan bumbunya kan warnanya agak-agak merah karena dia pakai saus tomat kan. Oh, baunya emang kalau di awal agak aneh. Kalau pas habis diaduk mirip bang. Iya ya. Kayak spaghetti McD nggak sih lo? Iya. Yang harga dulu gocengan. Dulu ada tuh sebelah sini nih ya.
Nah, nanti mukanya bocil ketutupan. Iya ya, wanginya spaghetti banget, terus wangi keju, ngerti nggak lu? Iya. Berasa banget keju, kayak keju parmesan yang dibikin bubuk gitu, yang kayak di Pizza Hut tuh. Wanginya kayak gini banget nih. Dan ini tekstur mie-nya sama kayak Indomie goreng biasa ya, nggak yang pipih atau gepeng. Nah, di sini tuh kayak ada potongan-potongan daging kecil, kayaknya tapi bukan daging sih, gue juga nggak tahu ya. Cuman sebelum kita mulai makan, kita doa dulu ya. Amin. Gue mau cobain dulu mie-nya tuh. Wow. Ya, itu agak-agak merah gitu. Kita coba takis bos. Ah, dulu ya. Enak lu. Baru ini gue nggak pakai telur, karena basically makan spaghetti tuh nggak ada pakai telur ceplok guys. Walaupun konsep mie goreng ya, gue mau menikmati dengan definisi rasa original si spagettinya. Enak guys, sumpah. Buat lo semua yang nggak begitu suka asin, feeling gua bumbu bubuknya ya, bubuk si mie-nya tuh jangan terlalu dimasukin semuanya, karena lumayan asin. Tapi buat gue yang suka asin ini cocok banget sih. Rasa spagettinya berasa, ya tipe-tipe spaghetti tuh kayak gak ada wangi-wangi saus tomatnya berasa. Lumayan ada kayak rasa-rasa keju parmesan bubuk, agak-agak tipis gitu ya. Kalau kalian nggak tahu gimana sih bang keju parmesan bubuk? Nah, ini adalah keju parmesan bubuk yang biasanya tuh ada di Pizza Hut dulu ya. Dan si dagingnya tuh menurut gue nggak tahu nih daging beneran apa daging-dagingannya. Nih ya, nih. Ini daging-dagingannya yang kalian dapat ketika kalian beli ini. Rasanya tuh kayak protein lah, kayak jamur protein yang dipakai biasa buat di mie ayam tuh. Tapi tekstur mie enak, gue akuin. Mie-nya kenyal, lembut-lembut gitu. Tuh dia punya bumbu minyaknya tuh agak bikin oily tapi lebih enak jadinya. Enak. Tapi emang asin banget sih, lumayan asin banget sih. Dia ada pedesnya, karena kan tadi ada bubuk cabai ya, ada pedesnya. Jadi buat lidah Indonesia lebih cocok nih. Ada rasa tomat, pedas-pedas dari bubuk cabainya. Terus pedasnya tuh lama-lama mulai meningkat di lidah. Ada rasa kejunya. Dan juga tekstur mie-nya enak, gue suka nih. Dan kalau bikin mie ini menurut gue jangan dibikin terlalu lodoh atau lembek. Bikin agak sedikit setengah matang supaya al dente, makanya benar-benar kayak makan spaghetti gitu. Karena kalau dibikin lodoh banget jatuhnya kayak Indomie warteg. Tapi kalau gua kan Indomie goreng kalau di Indonesia kan makannya pakai nasi ya. Tapi kalau versi ini gua agak kurang cocok kalau dibikin pakai nasi atau dimakan pakai nasi. Ya karena rasa spaghetti kan di luar Italia makannya nggak pakai nasi. Berarti kan orang Indonesia loh. Iya ya, mungkin ya. Apalagi ini kan agak asin gitu loh. Mungkin kalau dikasih nasi better ya. Enggak, gua pakai kerupuk malah. Lebih nggak cocok ya. Pedasnya lumayan tuh. Mantep. Pedasnya makin lama makin meningkat. Komen kalian kalau masak mie Indomie demen yang tim setengah matang atau tim lodoh. Mohon maaf guys, agak berisik di bawah lagi berani motor. Ini daging-dagingnya lumayan banyak loh. Bukan dikasih sendok kemasan. Ini gua akuin kelemahannya cuma di asin sih. Ini asinnya agak berlebihan sih. Cuman kalau misalkan kalian suka asin, ya mungkin akan cocok. Cuman kalau yang nggak suka asin, bakal bosen makannya. Karena lumayan banget asinnya. Makanya kalau gue sarannya jangan terlalu banyak bumbu bubuknya. Pedas sih. Bentar guys, pedas. Oke guys, teman-teman kalau mau cobain silakan cek di e-commerce, sudah banyak buat gua. Pada akhirnya memang Indomie tidak pernah mengecewakan. Seenggak enak-enaknya pilihan rasa Indomie, tapi tetap kita bisa habisin. Kalau buat Bang Pin, mie habis, Indomie habis yang rasa spaghetti bolognese, kita kasih berapa Cil? Oke. Berapa? Oh, ya. Ini sepakatan gue dengan Bocil, kita kasih nilai 8 dari 10. Wow, panas bos, pedas, mantap, gue suka. Ini rasanya menurut gue sudah dimodifikasi dengan lidah Indonesia. Jadi walaupun spaghetti, tapi ada rasa pedasnya,
Ada rasa gurihnya. Asinnya benar-benar asin mecin khusus buat orang, cocok buat orang Indonesia. Pokoknya teman-teman kalau mau cobain silahkan cek aja di e-commerce, udah banyak ya. Atau juga kalian bisa cek di Indomaret, karena mungkin cepat atau lambat bakal masuk Indomaret juga. Harganya variatif, pilih harga paling sesuai dengan kantong kalian. Komen di bawah makanan mana lagi yang masih Bang Pin cobain. Apa ada menu baru dari Indomie atau ada makanan artis, komen di bawah, gue pasti baca. Nanti akan gue bikinin videonya yang kalian sudah request. Klik tombol like dan gunakan kolom komen lebih baik lagi. Jangan cuma buat nge-head, dan pastikan klik tombol subscribe, tombol lonceng supaya kalian semua gak ketinggalan kalau Bang Pin habis upload video, bosku. Sampai ketemu di video makanan selanjutnya. Jangan lupa buat stay positif and stay awesome. Oke, chill. Takis, bos. Bye.